Jika Injil menyebar, itu adalah kabar baik, dan pemenjaraannya sebenarnya meningkatkan kemajuan Injil. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang kelima di dalam serial pembahasan kitab Filipi dengan tema Mengubah yang buruk menjadi baik. Saya akan bacakan untuk kita semuanya dari Filipi pasal pertama ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saudara-saudari, saya mau kalian tahu bahwa melalui semua masalah dan penderitaan yang sedang saya alami, kabar baik tentang Kristus semakin tersebar, sehingga semua orang di sini, khususnya para pengawal istana Romawi, sudah mengetahui dengan jelas bahwa saya dipenjarakan karena menjadi pengikut Kristus. Dan karena saya dipenjarakan, sebagian besar saudara-saudari kita yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin berani memberitakan kabar baik tentang Dia. Memang ada beberapa orang yang memberitakan tentang Kristus karena iri kepada saya, atau karena mereka ingin menjadi lebih terkenal daripada saya. Mereka melakukannya demi kepentingan pribadi dan bukan dengan tulus ikhlas. Mereka pikir biar Paulus lebih susah lagi ketika dia mendengar bahwa saya di sini mempunyai pengikut lebih banyak daripada dia. Namun kebanyakan saudara-saudari seiman memberitakan kabar baik karena sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mereka melakukannya karena mengasihi saya dan menyadari bahwa saya dipenjarakan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu karena saya berjuang mempertahankan kabar baik tentang Kristus. Apapun tujuan mereka, itu bukan masalah bagi saya. Yang penting berita tentang Kristus tersebar luas, baik dilakukan dengan alasan yang tulus maupun tidak. Jadi saya tetap bersuka cita. Ya, saya akan terus bersuka cita, karena melalui doa-doa kalian dan pertolongan dari Roh Kudus Yesus, saya yakin bahwa pada akhirnya saya akan dibebaskan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Filipi pasal pertama ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Saatnya kita melanjutkan pelajaran kita. Kita harus benar-benar mulai menghargai pernyataan bahwa surat ini seperti jendela ke pangkuan Rasul sendiri. Kita telah melihat kasih Paulus kepada orang-orang kudus di Filipi, seperti yang diungkapkan dalam ucapan syukurnya Filipi 1 ayat 3-8 dan di dalam doanya Filipi pasal pertama ayat 9-11. Dan di dalam pelajaran refleksi kita pada hari ini, kita akan melihat sukacita Paulus terlepas dari keadaan yang menyebabkan kebanyakan orang menjadi putus asa. Judul refleksi kita hari ini adalah mengubah yang buruk menjadi baik. Karena inilah yang dilakukan Paulus, seperti yang kita temukan dalam teks kita, Filipi 1 ayat 12-18 yang sudah kita baca bersama. Yang pertama-tama kita perhatikan ketika Paulus di dalam penjara, sebagaimana dikatakan di dalam ayat 12-14, Paulus memberitahu mereka tentang kemajuan Injil, terutama di ayat 12. Jemaat Filipi menyadari keadaan Paulus, namun dia tidak ingin mereka terlalu khawatir, karena dia punya kabar baik, bukan kabar buruk. Injil harus disebarkan. Sekarang Paulus bisa saja melihat sisi buruk dari situasinya. Penjaranya sendiri, ada sebuah pembatasan di dalam perjalanan. Tetapi Paulus melihat kehidupan dari sudut pandang Injil.
Jika Injil menyebar, itu adalah kabar baik, dan pemenjaraannya sebenarnya meningkatkan kemajuan Injil. Ada khotbah dalam penjara di dalam ayat yang ke-13. Berada di bawah tahanan rumah, yang diberitakan juga di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 30-31 menggambarkan bahwa Paulus terus-menerus mengacu pada penyebab yang menyebabkannya berada di dalam penjara itu adalah karena dia memberitakan Yesus Kristus. Dia tidak ada di sana karena alasan normal, misalnya kejahatan. Dia tidak ada di penjara karena perbuatan kriminal lainnya, kecuali hanya satu berita, yakni berita tentang Yesus. Jadi situasinya secara alamiah memicu minat dan diskusi. Dengan cara ini, pesan Injil diberitakan kepada seluruh penjaga istana. Kemungkinan besar penjaga kaisar sendiri yang ditugaskan untuk menahan tahanan khusus menunggu banding mereka di hadapan kaisar. Meskipun diperbolehkan beberapa kebebasan, Paulus masih berada di bawah penjagaan ketat, sebagaimana dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 16. Tetapi para penjaga ini juga berada di bawah pengaruh terus-menerus dari Paulus dan Injil. Mereka mau tidak mau mendengar apa yang Paulus ajarkan kepada orang lain. Hampir pasti Paulus akan mencoba untuk mengajar pendengarnya yang tertawan, para prajurit yang dirantai bersamanya. Jadi ada kemungkinan bahwa beberapa dari mereka telah bertobat karena mereka akan termasuk dari mereka yang adalah keluarga Kaisar. Filipi 4 ayat 22. Pesan ini juga disebarkan ke semua yang lain, kemungkinan dari mulut ke mulut, dan dengan perkunjungan orang-orang yang datang membesuk Paulus. Jadi Paulus dapat melihat yang baik dari yang buruk. Berada dalam tahanan, pelindung memberinya kebebasan untuk mengkhotbahkan Injil kepada penjaga dan pengunjungnya. Tetapi dia melihat lebih banyak baik dari yang buruk. Contohnya, mendorong orang lain untuk bertindak di dalam ayat yang ke-14. Pemenjaraannya menyebabkan sebagian besar saudara menjadi lebih percaya diri dan berani sendiri. Mereka melihat bahwa dia bebas mengajar dengan segala keyakinan, tidak ada yang melarang dia. Dapat kita baca juga di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 31. Hal ini mendorong mereka untuk mengucapkan firman tanpa rasa takut. Filipi 1 ayat 14. Jadi Injil sedang disebarkan. Dan bagi Paulus itu kabar baik. Ada permohonan yang harus kita buat hari ini. Tetapi sebelum kita melakukannya, mari kita perhatikan contoh lain tentang bagaimana Paulus menjadi baik dari yang kurang baik ini. Bahkan untuk hal yang kedua, di dalam penganiayaan, di dalam ayat yang ke-15 sampai 18, beberapa orang berbicara menyakiti Paulus. Dapat dibaca di dalam ayat 15 sampai 16. Orang-orang seperti itu dimotivasi oleh iri hati, perselisihan, dan ambisi egois. Mereka pikir mereka dapat menambah penderitaan pada Rasul Paulus. Orang-orang ini bisa menjadi Yahudi atau pemimpin gereja yang cemburu. Lalu yang berikutnya, namun kita melihat kebahagiaan Paulus yang menaklukkan melalui hal yang dia balik dari yang buruk menjadi yang baik. Di dalam ayat yang ke-15 sampai 18. Pertama, karena dia tidak melupakan mereka yang memiliki, karena Paulus di sini berbicara tentang kasih dan niat baik. Mereka yang mengenal Paulus dipenjarakan karena Injil. Mereka yang mengetahui khotbah mereka akan meningkatkan Injil dan dengan demikian mendorong dan memotivasi Paulus untuk terus melayani. Jadi Paulus tidak jatuh ke dalam perangkap mengasihani diri sendiri dan putus asa yang begitu umum di antara para pengkhotbah. Siapa yang ketika dianiaya mengira hanya mereka yang setia, yang ketika dianiaya melupakan yang setia karena tidak setia. Yang kedua, karena dia bisa melihat orang-orang yang berusaha menganiaya dia secara tidak sengaja menyebarkan Injil. Filipi 1 ayat 18. Meskipun dalam kepura-puraan, meskipun dari iri hati dan perselisihan, Paulus masih
kasih Kristus masih diberitakan oleh Paulus. Dan karena memberitakan Kristus dan Dia yang disalibkan adalah tujuan utama hidup Paulus, dapat dibaca di dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Ia dapat menemukan alasan untuk bersukacita bahkan ketika Kristus diberitakan oleh mereka yang bermaksud menyakitinya. Jadi kita melihat bagaimana Paulus mengubah yang buruk menjadi baik, bahkan dalam penjara dan penganiayaan. Aplikasi apa yang bisa kita buat hari ini? Hal yang ketiga, menggambar beberapa aplikasi dari teks ini. Yang pertama, memahami kunci untuk mengubah yang buruk menjadi baik. Bagi Paulus, itu menjadi pemberitaan Yesus Kristus sebagai tujuannya, tujuan hidupnya, sukacita tertingginya. Jadi bisa untuk kita, jika kita melakukan hal yang sama, kita dapat mengalami sukacita yang lebih besar dari yang lain, seperti yang dialami oleh Yohanes. Bisa juga dibaca di dalam 3 Yohanes pasal 4. Kita dapat memperbaiki yang buruk dalam keadaan apapun, misalnya penahanan di rumah sakit saat kita mengkomunikasikan Injil baik dalam perkataan maupun kehidupan kepada mereka yang melayani kebutuhan kita. Situasi sulit di tempat kerja, dengan keluarga, relasi yang retak, dan bahkan dengan gereja saat kita menunjukkan dampak Injil dalam menangani masalah ini. Bahkan dalam kematian dan sekarat seperti yang akan kita pelajari lebih lanjut dalam pelajaran berikutnya, jika kita selalu menjadikan pemulihan Kristus sebagai fokus utama kita dalam hidup, kita selalu dapat membuat yang baik dari yang buruk. Tetap hati mengetahui bahwa Tuhan bisa menggunakan guru-guru tidak sempurna. Banyak yang putus asa dengan semua guru palsu yang kita lihat di televisi dan kita dengar di radio dan bahkan di internet pada saat ini. Tetapi banyak dari kesalahan mereka diselingi dengan beberapa kebenaran. Tuhan mampu memakai mereka untuk memimpin orang lain yang mencari kebenaran sedikit lebih dekat dengan kebenarannya. Guru-guru palsu akan dimintai pertanggungan jawab atas kesalahan mereka. Kita setidaknya bisa bersukacita bahwa sampai tingkat tertentu, Kristus diberitakan. Banyak orang yang akan mengajar orang lain tentang Kristus. Ragu-ragu untuk melakukan karena takut mereka akan mengatakan hal yang salah. Namun kita melihat dalam teks kita bahwa Allah dapat menggunakan mereka yang tidak sempurna dalam motif untuk mewartakan Yesus kepada orang lain. Filipi 1 ayat 18. Jika Tuhan dapat menggunakan ketidaksempurnaan dalam motif, tidak bisakah Dia juga menggunakan ketidaksempurnaan dalam kemampuan? Paulus tentu saja mengklaim kurangnya kemampuan sampai tingkat tertentu. 1 Korintus 2 ayat 3-4. Jadi Tuhan bisa memakai kita sampai tingkat apapun yang kita mampu. Dan dimanapun kita kekurangan, Dia dapat menggunakan orang lain untuk melengkapi usaha kita. Sebagai kesimpulan, dengan kata lain, Paulus tidak hanya membuat orang yang baik dari yang buruk, tetapi Allah mampu membuat yang baik dari yang buruk. Dan kita juga bisa, jika kita seperti Paulus menjadikan pemberitaan Kristus sebagai fokus utama dalam hidup kita. Apakah bisa? Bahkan jika kita tersesat di dalam dosa atau seorang anak Allah yang tersesat, kita dapat membiarkan Kristus memperbaiki keadaan kita yang buruk dengan menaati Injilnya. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita dapat melayani seperti Rasul Paulus. Dengan kuat dan kuasa dari Allah, kita dapat mengubah hal-hal yang retak, hal-hal yang buruk menjadi hal yang baik. Karena kita mempunyai kasih Kristus di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita selalu. Shalom.